Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Renungan hari ini berjudul Tidak Boleh Berinisiatif. Saudara mungkin bertanya, biasanya kita harus mengambil inisiatif. Ini kok judulnya Tidak Boleh Berinisiatif? Apa maksudnya? Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. 1 Korintus 7 ayat 12. 1 Korintus 7 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 12, 13 dan 14. Dikatakan begini. Ini judul perikopnya tentang perkawinan. Nah, ini sedang ada berita yang cukup heboh ya tentang perkawinan atau pernikahan. Kemudian ada yang bercerai ya. Perceraian terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang belum beriman, tetapi juga di kalangan Kristen. Nah, ini sangat miris. Kita pelajari saudara ya. 1 Korintus 7 ayat 12 dikatakan, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini dengan seksama, dengan baik, di situ dikatakan begini, ya, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, artinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan Kristen, dan perempuan itu yang tidak beriman, yang beragama lain, bukan Kristen, mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia. Jadi yang Kristen kemudian menikah atau keluarga Kristen menikah, salah satu pasangan dalam hal ini ya, istri tidak beriman, pria suami yang beriman ini, Alkitab mengatakan tidak boleh menceraikan. Dengan kata lain, si suami yang Kristen tidak boleh berinisiatif menceraikan istri yang tidak beriman. Ya, kasus seperti ini bisa terjadi, mungkin ya, ini beberapa kemungkinan mereka belum Kristen tadinya, dua-duanya. Kemudian salah satu jadi Kristen, dalam hal ini si suami ya, percaya Tuhan Yesus jadi Kristen. Nah, suami ini yang sudah percaya Yesus jangan menceraikan istrinya yang belum beriman. Atau sebaliknya, istri yang sudah mengenal Tuhan Yesus tadinya belum, sama-sama belum, kemudian sudah mengenal Kristus, sedangkan suaminya belum. Nah, si istri tidak boleh menceraikan suaminya, ya, kecuali pasangan yang tidak seiman itu berinisiatif atau minta cerai. Alkitab mengatakan, ya, boleh. Tetapi yang prinsip inisiatif untuk bercerai tidak boleh dari orang beriman. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, ini suami istri sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Perjalanan pernikahan mereka entah karena apa, salah satu pasangan, misalnya istrinya ya, tidak lagi jadi Kristen, mengikuti agama lain. Ya, sedangkan si suami tetap setia kepada Kristus. Nah, untuk kasus seperti ini pun, si suami yang percaya Tuhan Yesus itu tidak boleh berinisiatif
untuk menceraikan pasangannya yang tidak beriman atau yang bukan Kristen ini. Ya. Jadi prinsipnya tetap inisiatif untuk bercerai tidak boleh timbul dalam pikiran orang percaya. Nah, kecuali si istri atau si suami, atau dalam kasus ini si istri yang sudah bukan Kristen lagi minta cerai, ya, Alkitab mengatakan ya apa boleh buat. Tetapi si suami yang sudah Kristen tidak boleh menikah lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat prinsip dari ayat ini yang dikatakan Paulus bahwa orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak boleh mengambil inisiatif untuk bercerai. Itu jelas. Kenapa? Karena Allah membenci perceraian. Di dalam Malaki pasal 2 ayat 16. Malaki 2 ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan Allah membenci perceraian. Ya. Membenci perceraian. Itu kan Pak perjanjian baru. Perjanjian lama. Di perjanjian baru kan udah nggak berlaku. Siapa bilang? Justru lebih tegas lagi Yesus mengatakan, ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau sudah menikah, salah satu pasangan tidak boleh berinisiatif untuk bercerai dengan alasan apapun. Karena siapa yang melakukan perceraian itu menjadi musuh Allah. Allah membenci perceraian. Allah membenci orang yang berinisiatif, orang yang melaksanakan, atau orang yang mengadakan perceraian. Karena perceraian itu tidak disukai oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, itu menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai musuh Allah. Ya. Sekali lagi, kalau kita melakukan apa yang dibenci oleh Allah, kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Ya. Sebagai musuh Allah itu sesuatu yang berat. Bagaimana Pak? Ya, kita kembali ke kasus seorang istri yang selingkuh, ya, dengan pria lain. Kemudian ketahuan ada bukti perselingkuhan mereka berupa rekaman, berupa rekaman lah, ya, ada bukti. Kemudian si istri diperingati untuk menghentikan perselingkuhan itu. Bahkan mungkin ya si suami berinisiatif untuk mengkonter si pria tersebut untuk berhenti mengganggu tanda kutip atau berhubungan dengan istrinya. Ya. Kalau si istri masih tetap melanjutkan, demikian juga dengan suami tetap melanjutkan. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana Pak? Memang saudara, kasus pernikahan itu bukan hitam putih, tidak semudah itu. Kita tidak bisa mengsimplifikasi. Tetapi kalau kita punya patokan, punya standar, ya, kebenaran, itu jauh lebih mudah untuk memutuskan. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini yang barusan kita baca, ya, meskipun si istri berselingkuh, ya, si suami yang beriman tidak boleh berinisiatif menceraikannya. Itu Alkitab sudah sangat jelas, ya, dikatakan kalau itu kan kalau ada kasus ada seorang saudara beristrikan orang yang tidak beriman. Tadi kan Pak istrinya Kristen, kemudian berselingkuh. Iya, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia tidak hidup dalam dosa, dia tidak akan berselingkuh. Kalau istri yang mengaku Kristen tetapi berselingkuh, boleh dikategorikan bukan orang beriman, hanya mengaku beriman tetapi tidak sungguh-sungguh
beriman. Karena iman itu apa? Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Setia dalam pernikahan. Kalau dia tidak setia dalam pernikahan, dia bukan orang beriman. Jadi istri tersebut berkategori seorang yang tidak beriman, ya. Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama, ya, tetap bersama-sama, tapi melakukan perselingkuhan. Dan saudara yang beriman tidak boleh menceraikan, tidak boleh mengambil inisiatif menceraikan. Karena ketika mengambil inisiatif menceraikan, Tuhan benci dengan perceraian. Saudara menempatkan diri dalam posisi menjadi musuh Allah, ya. Nah, saudara, ini memang pelik, saudara sekalian. Pelik. Bagaimana bisa hidup dengan pasangan yang tidak setia? Sebagai pria, itu harga diri akan terkoyak-koyak. Ya, kalau bicara soal harga diri pasti akan terganggu. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi jelas ya, ayat 12 itu jelas prinsipnya. Orang percaya tidak boleh berinisiatif melakukan perceraian. Nah, di ayat 13 dikatakan begini. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Sama ya, hanya dibulak-balik istri yang tidak beriman atau suami yang tidak beriman. Nah, di ayat 14 dikatakan karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan. Nah, ini kasusnya ini kebalikannya. Suami yang tidak beriman, ya, istrinya yang beriman. Nah, itu si istri yang beriman tidak boleh menceraikan suami yang tidak beriman. Kenapa? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Kalau istrinya yang tidak beriman, ya, mau hidup dengan suami yang beriman, sebaliknya istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi pasangan yang beriman itu akan menguduskan pasangan yang tidak seiman. Ya. Andai kata tidak demikian, niscaya anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi kalau mereka tidak bercerai, pasangan yang beriman itu akan menguduskan pasangan yang tidak beriman. Atau pasangan yang tidak percaya Tuhan Yesus. Atau yang mengaku Tuhan Yesus tetapi hidup di dalam ketidaktaatan firman. Jadi pasangan yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, itu akan menguduskan pasangan yang tidak seiman. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menguduskan pasangan yang tidak seiman? Ini penting, saudara. Ya, tadi prinsip kita sudah tahu. Orang Kristen, apapun yang terjadi tidak boleh mengambil inisiatif melakukan perceraian, kecuali pasangan yang tidak seiman itu menggugat cerai. Alkitab mengatakan apa boleh buat. Kalau terjadi demikian, ya, pasangan yang beriman tidak boleh menikah lagi. Ya, waduh Pak, berat dong Pak. Memang berat. Mengikuti firman Tuhan, siapa bilang enteng? Itu berat. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, yang berat menjadi ringan. Hidup kita cuma 70-80. Demi kekekalan kita harus menanggung, ya, sesuatu yang berat. Kenapa? Demi hidup untuk kekekalan. Ada satu terjemahan yang bisa menjelaskan maksud secara sederhana yang dimaksud dengan dikuduskan atau menguduskan pasangan yang tidak seiman itu. Jadi pasangan yang seiman menguduskan, ya, pasangan yang tidak seiman dikuduskan. Nah, apa maksudnya? Di 1 Korintus 7 ayat 14, firman Allah yang hidup itu memberi terjemahan yang menurut saya cukup jelas dan simple. Dikatakan begini, 1 Korintus 7 ayat 14, firman Allah yang hidup, sebab suami yang bukan Kristen mungkin sekali menjadi orang Kristen dengan bantuan istrinya, dan istrinya yang bukan Kristen mungkin sekali menjadi orang Kristen dengan bantuan suaminya. Itu jelas ya. Saya ulangi lagi, ini penting. Sebab suami yang bukan Kristen, yang tidak beriman, mungkin sekali, jadi ada kemungkinan jadinya, menjadi orang Kristen dengan bantuan istrinya yang Kristen, yang orang beriman. Dan istri yang bukan Kristen,
sebaliknya nih, mungkin sekali menjadi orang Kristen dengan bantuan suaminya. Suami yang dimaksud ini suami yang beriman atau yang Kristen. Kalau keluarga terpecah-pecah, anak-anak dalam keluarga itu mungkin tidak akan mengenal Tuhan. Jadi ada kemungkinan buruk kalau mereka bercerai. Tetapi keluarga yang tetap utuh, jadi mereka tetap utuh, tidak bercerai meskipun ada yang tidak beriman, mungkin sekali, artinya mungkin sekali, kemungkinannya besar sekali dengan rencana Allah mendatangkan keselamatan bagi anak-anaknya. Jadi kemungkinan besar ya, keselamatan akan terjadi bukan hanya kepada pasangan suami istri, tetapi juga kepada anak-anak. Karena ada contoh, ada teladan dari orang tua. Jadi di sini kita boleh artikan, dikuduskan artinya ada potensi, ada kemungkinan besar untuk istri yang sudah menyimpang atau istri yang sudah salah jalan, itu untuk bertobat oleh kelakuan si suami yang saleh, si suami yang hidupnya taat, yang hidupnya benar-benar benar. Selama mereka tidak bercerai, jadi masih ada kemungkinan untuk mereka dimenangkan atau dikuduskan oleh suami yang setia, oleh suami yang benar, oleh suami yang sungguh-sungguh hidup mengabdi kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kata kuncinya adalah si suami, si pasangan ya, harus betul-betul beriman benar-benar kalau mau mempertahankan pernikahan kudusnya ya. Sebaliknya, jika suami bercerai ya, suami istri bercerai, atau suami yang beriman itu menceraikan istrinya yang tidak beriman, kemudian kawin lagi dengan wanita lain, itu menempatkan dirinya, ia yang tadinya orang beriman kemudian menceraikan istrinya yang tidak beriman, atau yang selingkuh, atau yang melakukan amoral. Si suami yang beriman itu, yang katanya beriman, sebenarnya kalau suami yang menceraikan istri itu suami yang tidak beriman, itu menempatkan dirinya sebagai orang yang dibenci oleh Allah. Apalagi dia sudah menikah dan punya anak, tidak ada peluang lagi untuk apa? Menyelamatkan istrinya, menyelamatkan perkawinannya, karena ia sendiri sudah menyimpang dari firman Tuhan. Pak, ini gak masuk akal, Pak. Kan kita mesti lihat kasus per kasus. Yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan ya. Dan kebenaran firman Tuhan ini bisa diuji dari kalimat demi kalimat ya. Saya ulangi lagi, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus tidak boleh punya inisiatif bercerai. Dia harus hidup bertahan dengan apa yang ada saat itu. Dia harus sungguh-sungguh ya, hidup di dalam Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Sebab kalau dia sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, ada potensi, ada kemungkinan ia bisa menyelamatkan keluarganya. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh mencerahkan kita semua ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Jika saudara menyukai renungan ini ya, saudara boleh subscribe ya channel ini, kemudian kasih like ya, komen, kemudian share. Saya beritahu saudara, saya rindu untuk siaran ini secara online, streaming online, tetapi membutuhkan subscriber minimal 1000 ya. Subscriber kami saat ini sangat sedikit. Jadi saudara, bantulah kami untuk bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan ini secara besar-besaran, sehingga banyak orang boleh mengerti kebenaran dan hidupnya diubahkan. Tuhan Yesus memberkati.